Bertemu lagi dengan saya Ainatna Dewi, CJP Angkatan 11 Kabupaten Garut. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, Ibu Yomi Ulsum, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Beliau mengajar bahasa Inggris di kelas 11 di SMA Negeri 7 Garut. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih ya sudah meluangkan waktunya bersama saya. Ibu, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran Ibu di kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran nanti yang Ibu lakukan. Nah, kenapa pada hari ini kita lakukan percakapan pra-observasi? Ini sebagai persiapan awal ya Bu, nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga pembelajaran yang Ibu berikan itu pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Baik Bu. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah yang pertama, siswa dapat membedakan fungsi sosial dan struktur teks dan unsur kebahasan beberapa teks, expressing, asking, and reading. Yang kedua adalah siswa dapat menyusun teks menggunakan expressing, asking, and reading. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti apa ya Bu? Yang pertama, siswa dapat membedakan fungsi sosial dan struktur teks, unsur kebahasan beberapa teks, expressing, asking, and reading. Kedua, dapat menangkap makna secara kontekstual dari teks, expressing, asking, and giving opinion. Itu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan? Baik, untuk area pengembangan yang saya akan lakukan yaitu ada dua, pengetahuan dan keterampilan. Di area pengetahuan yaitu siswa membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks, expressing, asking, and giving opinion yang diberikan secara berkelompok. Dan di area keterampilan yaitu secara kelompok, siswa menyusun dialog menggunakan expressing, asking, and giving opinion. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa ya Bu ya. Nah, selanjutnya saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas nanti. Mungkin dari segi strategi pembelajaran atau model pembelajaran serta metode pembelajarannya. Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Begitu Bu. Kemudian saya akan membagikan kelompok sesuai kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan untuk model yang saya gunakan itu menggunakan model problem based learning, dan untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai itu untuk strategi pembelajarannya adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu. Kemudian Ibu juga akan membagikan kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, serta minat dan keaktifan siswa.
Kemudian untuk model pembelajarannya adalah problem based learning, dan untuk metodenya Ibu akan menggunakan diskusi kelompok dan tanya jawab aktif serta penugasan. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan di dalam kelas nanti? Untuk media pembelajaran saya akan menggunakan LKPD, kemudian handphone untuk anak mencari referensi materi ajar yang sedang dipelajari. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut, di hari apa dan di kelas apa? Kebetulan saya jadwal hari Jumat di kelas 11 IPS 2 pada jam ketiga dan keempat. Baik, jadi nanti hari Jumat ya Bu, di kelas 11 IPS 2 jam ketiga dan keempat saya akan datang ke kelas Ibu. Kemudian saya akan melakukan supervisi kelas, dan juga saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita lakukan lagi percakapan pasca observasi ya Bu. Nah Ibu, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, menurut Ibu apa yang didapat dari percakapan kita hari ini? Saya mendapat gambaran seperti apa yang akan saya gunakan nanti, model pembelajaran yang akan digunakan, metode dan media apa yang saya gunakan sudah saya siapkan. Mungkin itu saja. Baik Ibu, terima kasih atas izinnya ya Bu, serta kesediaan Ibu menjadi subjek observasi saya. Tidak masalah Bu, bahkan saya senang sekali bisa membantu. Baik, terima kasih untuk kerjasamanya ya Bu. Sekian percakapan observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti observasinya lancar. Bertemu lagi dengan saya di sesi observasi dan pasca observasi ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian percakapan observasi yang saya lakukan dengan rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved student. Morning, Miss. Okay, before studying English, let's us pray together. Who is led to pray? I am. Okay, Chandra. Before studying English, let's try together. Begin. Finish. Read, please. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, Miss. And you? Okay, I am fine, I am good, I am great. Thanks for asking. Who is absent today? Repatri. Repatri, what happened to Repatri? Permission, Miss. Okay, Repatri only? Yes. Okay, Repatri. Repatri permission. Do you still remember last week we learned about? Suggestion and offer, Miss. Okay, last week we are learned about suggestion and offer. What do you think suggestion and offer? Saran, okay, suggestion. Jadi suggestion menjelaskan tentang saran. What the example of suggestion? Okay, you should study harder. You should breakfast before study. Okay, and offer? What else? Oh, can I help you? Okay, may I help you? Yeah, and offer us to people to help. From the picture, is the picture is clear? Yes. Okay, it's clear, yeah. Okay. From this picture, she is who is she? She is Agnes Monica. What do you think about Agnes Monica? She is Indonesian singer and actress. Okay, Agnes Monica, she an Indonesian singer and actress. Okay, you answer about opinion. Today we are discuss about expressing, asking, and giving opinion.
Do you want to dance? Yes. Let's start. Okay. And please, you are following in the video. Okay. Please stand up, student. Are you ready? Okay. Arms up high, reach for the sky. Okay, you are following Sing this. along to the silly, silly ransom song. Oh, ransom song, oh, ransom master. Oke, thank you for student. Bagaimana perasaan kalian setelah kalian barusan udah dancing? Happy and fun, ya. In this about learning objective atau tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran PBL, problem based learning, peserta didik you are identification about opinion when you are friends, ya, give your opinion, asking and giving opinion. Menerapkan fungsi sosial, struktur dan unsur kebahasaan dari teks, interaksi lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran. Oke, yang ketiga adalah menyusun berdasarkan pernyataan diberikan untuk memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dengan benar. Oke, you must collaboration with your friend. Okay, what do you think expressing, asking and giving opinion? Oh, mengungkapkan pendapat. Next, the definition of opinion. Okay, an opinion is defined as a thought or belief about something or someone. Okay, an opinion tells how someone think or feel. Jadi definition of asking and giving opinion yaitu ketika kita memberikan suatu ide atau pemikiran, pendapat kepada seseorang. For example, in my opinion, in this class is very clean. You are cleaning today? Yes. When class cleaning, study is very happy, yeah. It's very happy, and the class is very hard, yeah. And social function of asking for and giving opinion, yeah. To keep interpersonal relationship, okay, Alia? Social function of asking for and giving opinion? To keep relationship by asking for and giving opinion about something. Next, structure of asking for and giving opinion. Please, in this dialogue, yeah, you read by group 1 in this Daddy, and group 2 you read Rusdi. Please, Alia, Daddy. What do you think? Alia and all, barisan dari Alia semuanya. What do you think of our new classroom? Okay, Rusdi. I think it's More comfortable because it's an air conditioner. Daddy. I don't agree with you. I think that classroom with some window is the best one. We can get rest every day. Okay. In this asking for giving opinion, what do you think the dialogue giving opinion tuh yang mana? Yang bagian ada kata I did. Kalau asking for opinion yang mana? What do you think of our new classroom? And Daddy, I don't agree with you. Berarti itu menjelaskan tentang bagaimana ketika kita
beropini, menjawab dari opini. Apakah opini itu setuju atau tidak setuju? Berarti kita ucapkan agreeing and disagree. Berarti kalau saya setuju, I agree. Kalau saya tidak setuju, berarti I disagree. Jadi itu suatu penolakan ya, yang harusnya dengan kata-kata sopan dan efektif begitu ya. And next, ketika kita membuat asking opinion, apa itu asking opinion? Berarti pertanyaan. What do you expression about asking opinion? What do you think about? What else? Any comment? What else? Ya? What do you do about? Bagus? Ya? How about? Ya? Giving opinion, berarti kalau giving opinion memberikan pendapat. Bagaimana ketika kita memberikan pendapat kepada seseorang? Ungkapan yang kita gunakan, expression yang kita gunakan, well, I think is very nice, ya. Well, I think is less price, in my opinion, and I think. Okay. When we are to respond, when you are respond about giving and asking opinion, can you using about agreeing and disagreeing? Yang mana yang termasuk ke dalam asking opinionnya? I really think, okay? I really think. Please read by Marsha. Bagian yang B, absolutely. I have been craving some time by the ocean. Okay, Cindy. It's great to hear. I was making the phone late early in the morning, the most of the day. Next example. In this disagree with opinion by Chandra and Farid. Please, an A or B. Okay. Farid. I think you should try new Italian restaurant that open known hours. I am afraid I have to disagree. Have you heard mixed review about it? Really, I've heard great things about the pasta, and cozy and well, a friend of mine went there last week and had a terrible experience with their service. Okay, student. In this dialogue, what do you think about disagree or agree? Disagree because the dialogue get to disagree. Apa pernyataan yang mana yang menunjukkan bahwa giving opinion itu menyatakan ketidaksetujuan? Yang mana? I am afraid have to disagree. Sayangnya saya tidak setuju. Bahwa kalimatnya, saya rasa kita harus mencoba restoran Italia yang baru dibuka pusat kota. The answer is, sayangnya saya tidak setuju. Saya telah mendengar ulasan yang beragam tentang restoran itu. Ya, for example, about asking and giving opinion using disagree. Okay. Do you understand about asking for giving opinion? Yes. Any question? No. Okay. I want you sit with your group, please. Ya. Jadi last week you are have your group, so stay with your group. Ya. Yeah. Group 1, 2, 3, 4. Okay. And I want to share worksheet. You read in your worksheet. Okay. In this for your group. Okay. Okay. Alvin. And you look in task. This is two tasks. The task 1 about
you give opinion about this problem by using I think, I suppose, and in my opinion. Okay, ada tema grup Arik, ya, temanya number 1. Okay, number 1. The tema group Chandra is number 2, and the tema of Bagus group is number 3. Okay, number 3, and the tema Ahmad group is most parents enroll their children to international school. Yeah, okay. Okay. In task 2, please have task 2 complete. So you are completing by task 2. Jadi kalian melengkapi dari task kedua di situ ya. So you are the group presentation with front class, please. Okay, do you understand? Yeah. Any question? No. Okay, let's try. Okay. Yuk, kalian please you read in the worksheet about kalian tadi bagian yang mana anak-anak? Bagian yang number 2. Please you give opinion in number 2 about most mother are too busy on their mobile phone. Okay, number 2, and you read in here, please. Presentation di number tadi kebagian Parik number 1 ya. Parik number 1, jadi keep your opinion ya, keep your opinion about your task. You are finished? Oh, okay. You have finished? Yes, okay. Group 1 have finished. Please inform class, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Number 1, many studies enjoy studying while listening to music. Okay, I think studying while listening to music can improve concentration and mood, especially with quiet or instrumental music. However, for some people, music with lyric can be distracting. So the outcome depends on individual preference. Has Anissa with you? Yes, she has. She is upstairs now. What do you suppose Anissa is doing here? That's right. It might take long time. Where are you going to go? We have a study group at Rosa House. I think study group is not effective for learning. You will be chatting that then study. I disagree with you. In my opinion, students tend to learn faster working within a group versus working alone. Your point, but when there are 2 or more girls together, they will get and gossip. Don't have any objection, but trust me, we will finish our assessment as soon as possible before we chat. Hope so. Well, I suppose everyone has the way of living. That's right. Okay, Anissa, enjoy your day. Okay, do you agree with answer in group 1? Any question? Okay, Chandra, keep your question. Any question? Okay. What's your disagree or agree? Agree. Because while studying while listening to music
Okay. Finish? Yes, of course. Okay. Thank you. That's enough. Thank you a lot for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Okay. Next group, the presentation of group 2. Okay. Number 2, most model are too bushy on their mobile iPhone. I suppose most model are too bushy on their mobile phone because it's a convenient way to stay connected and informed. Has Anissa met you? Yes, she has. She is upstairs now. What do you suppose Anissa is doing up there? I suppose she is wearing makeup. That's right. It will take a long time. Where are you going to go? I think study group is not effective for learning. We will be chatting then studying. Berikan pertanyaan. I disagree with you. In my opinion, students that to learn faster working with a group versus working alone. What do you think about what your opinion about phone? To stay connected and information. To give handphone to give information. Handphone information about something ya. Okay. Not but handphone benefit ya, benefit jadi ada manfaatnya untuk information. Using handphone in the class for study. Thank you for that. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, upload. New phone by Ahmad and friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are here to present the result of our discussion. Has Anissa met you? Yes, she has. He is upstairs now. What do you suppose Anissa doing up there? We'll finish our assignment as soon as possible before we can. Hope so. Well, I suppose everyone has the way of learning. Any question? Question is, why you think most parents enroll their children to international school? Let's have some good point. For example, the children can have international friend in other countries. That's of our presentation. Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. For like your body. And then what else? I like to Sport. and hobby. My hobby. Your hobby and your follow to boxer. No. I'm hobby to futsal. Oh, futsal. Yes, of course. You like exercise, you like sport. Kalian menyukai olahraga semuanya? Yes. Because the young people many not like exercise. Jadi banyak sekali anak muda yang menyukai olahraga. Why? Please you listening and watching about this video. Tell me, Steve, what's your opinion about our new teacher? In my opinion, she is very kind, hardworking, and competent. I totally agree with you. Okay, installation number 1 about the installation 2 and presentation 2. Okay, teacher and presentation. What are they talking about? The video just think about the teacher is competent and hardworking and using Facebook as your email to create and receiving for Facebook. Okay. You like Facebook? You like media sosial? Yes. Facebook, media sosial, Instagram, and other using for
For media sosial, for untuk apa? Communication. Mendapat pengetahuan. Have you knowledge about opinion? And then mendapatkan relasi. You have relation and collaboration with your friend. And then what else? Curate. Thank you so much. And then you is your collaboration is very good. Good job. Ya, very good. Jadi ketika kita belajar di expressing giving opinion itu, kita mendapatkan banyak manfaatnya. Ya, barusan di antaranya kita mendapatkan kosakata, vocabulary kita bertambah. Lalu apalagi dapat to expression, ya, to expression about opinion is something. Jadi kita bisa memberikan pendapat atau something or ide, ya, dapat memberikan ide kepada tadi tentang apa idenya? Ya, saya sudah menayangkan video dan untuk next time, ya, di waktu yang akan datang, kita akan belajar tentang masih dengan menggunakan opinion. Who are following the video? Jadi the video about teacher and Facebook. Bahwa si teachernya di mana di sini? The teacher is very competent and teacher Hardworking. hardworking. Nah, itu bisa membuat kalian hardworking. Jadi ketika when you study, you must Be jadi memberikan manfaat baik kepada kita semua. Jadi bahwa kita harus apa? hardworking. Itu yang diberikan opini oleh. And what are talking about? Jadi tadi menjelaskan tentang bagaimana ketika kita menggunakan Facebook. Di situ ada di video tersebut ada opini kan? Ya, opininya apa? Agree or disagree? Opini yang diberikan itu agree or disagree? Agree and Disagreeing about Facebook. tadi apa manfaatnya? Untuk apa? Untuk Menambah vocabulary. Oke, menambahkan vocabulary. Apa lagi? Menambahkan relasi. Knowledge. Okay. If you knowledge and then Menambahkan relasi. when we are to expression about Opinion. and asking, ketika kita bertanya, ketika kita mengungkapkan pertanyaan kepada seseorang, apalagi ketika kita memberikan pertanyaan. Jadi kita memberikan pertanyaan itu agree and disagree. Agree menunjukkan pada Setuju. disagree. Tidak setuju. Setuju. Jelaskan tadi apa number one itu? I think many students enjoy studying while listening to music because it helps them focus and relax. Okay. After this lesson, how do you feel? Bagaimana perasaan kalian setelah kalian belajar expressing, asking, and giving opinion? Relax. Focus. What do you feel? Happy. Happy. Are you happy because? And Saling memberikan pendapat dan pandangan masing-masing. What else? Ada lagi? mengungkapkan. Enjoy. Okay, enjoy. Enjoy. Ada lagi? Mengungkapkan. Happy with your friend? Yes. Selain itu dapat apa juga dapat membantu dalam interaksi sosial ketika kita memberikan pendapat kepada orang lain. Jadi kita bisa menentukan mana agree dan mana disagree. Jadi intinya agree adalah kalimat ketika kita setuju dan disagree ketika kita setuju. Lalu
ungkapan, the expression about agree. I think. Oh, and then I spoke Push you. to. I think, I think so. And then in my opinion, in my opinion. I agree. I disagree. I disagree. Asking and giving opinion. Nian. But we have, okay, but we make two dialogue. Tapi kita dapat membuat dialog. I hope in this lesson, okay, you happy, you happy dan keep you best smile, keep you best smile, keep you best smile. Berikan senyum terbaik terhadapku, berikan senyum terbaik untuk Miss Yaumi. Oke, berikan senyum terbaik. Oke, kita senyum terbaik 1, 2, 3. Oke, jadi minggu yang akan datang kita akan belajar tentang masih tentang asking Nian. but we are using atau make about dialog. Jadi dialognya nanti kita akan membuat seperti yang tadi ya. Kelompoknya masih tetap sama ini, jangan dirubah karena untuk memudahkan penilaian. Oke? Ya, sepertinya kamu lagi happy ya, you are happy ya, lebih bisa senyum-senyum, lebih bisa ketika kita nanti membuatnya. Oke, thank you for so much. Have a nice day ya. Terima kasih banyak. Semoga hari kalian menyenangkan. Have a nice day, my beloved student. Thank you very much. After studying this, let's pray together. After studying English, let's play together begin. Finish. Please say thank you for Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainata Dewi, CGP Angkatan 11 Kabupaten Garut. Kali ini saya bersama rekan saya Ibu Yuni Kulsum dan dengan Ibu pengajar praktik saya Ibu Tina Himawati akan melakukan kegiatan pasca observasi. Jadi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Baik Bu, hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu, yang mana kegiatan pasca observasi ini bertujuan untuk merefleksikan apa yang sudah dilakukan kemarin di kelas selama pembelajaran ya Bu. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Bu. Kemarin ketika Ibu sudah melakukan pembelajaran di kelas, kemudian area pengembangan kompetisi apa yang sudah Ibu lakukan kemarin? Baik, ketika kita mengajar terbiasa dengan jumlah anak didik kita, lalu ketika kita disupervisi, lalu di video juga, terkadang kita merasa nervous. Tapi ketika sudah berjalan dengan lancar, saya lebih santai. Dan area pengembangan yang saya lakukan adalah area pengetahuan dan keterampilan siswa untuk lebih memahami aspek yang saya berikan, materi yang saya berikan, terutama kan bahasa asing menggunakan bahasa Inggris. Ya Bu, jadi kemarin itu pasti ya Bu ya, awal-awalnya agak nervous gitu ya Bu ya. Kita biasanya ngajar di kelas dengan anak-anak, terus ada orang lain gitu ya. Tapi kemarin saya lihat Ibu sepertinya sudah enjoy dengan anak-anak. Kemudian untuk area pengembangannya juga sudah terlihat gitu ya, kemarin sekali di dalam bahasa asing. Kemarin juga Ibu untuk pembelajarannya berkelompok juga ya Bu ya. Nah kemudian Bu ketika kemarin
lain selama pembelajaran? Apakah ada kesulitan atau hambatan selama proses pembelajaran? Di dalam proses pembelajaran pasti ada hambatan atau tantangan, ya cuman lebih kepada vocabulary anak harus lebih ditingkatkan lagi. Saya lebih kepada mengajarkan kepada siswa bahwa ketika satu hari itu menghafal 3 kosakata itu minimal, tapi anak-anak sudah lumayan cukup bisa memahami, menambahkan vocabulary mereka di kehidupan sehari-hari ketika pembelajaran. Jadi hambatannya di kosakata anak gitu ya, vocabulary. Apakah ada hambatan lain selain itu? Cukup itu saja. Cukup itu saja. Terus untuk solusinya Bu, untuk vocabulary selain satu hari satu kata, adakah solusi lain biar anak itu lebih cepat memahami kosakata dan menambah kosakata baru? Untuk agar anak menambah vocabulary-nya, saya memberikan pembelajaran yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi seperti diskusi kelompok. Di situ kan siswa akan bertambah pemahamannya dengan anak yang lain, dengan siswa yang lain dapat berdiskusi seperti itu. Lalu saya juga memberikan metode pembelajaran berdasarkan teknologi, ya, jadi anak dapat menggunakan internet di kelas sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Itu sekali bagus ya Bu. Jadi di era sekarang itu kita juga harus pintar memanfaatkannya gitu. Anak-anak sudah mulai canggih dalam berteknologi, tidak ada salahnya juga ya kita dalam pembelajaran menggunakan teknologi. Nah Bu, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Ibu kan sudah punya solusinya, akan mengaplikasikannya menggunakan teknologi. Kemudian kapan Ibu akan mulai melakukan hal tersebut di kelas? Ya, sebenarnya waktu kita tidak bisa memastikan, ya tergantung nanti aja ketika pembelajaran di kelas. Cuma lebih baik ya secepatnya saja. Selanjutnya Ibu, apakah setelah kemarin Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas dengan metode pembelajaran yang digunakan dan juga strategi yang digunakan, apakah indikator pembelajarannya sudah tercapai belum di kelas? Kalau indikator pencapaian di kelas itu sebetulnya sudah tercapai ya, karena saya menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Ketika anak diberikan masalah, anak dapat memecahkan masalahnya bersama-sama. Lalu di dalam pembelajaran diferensiasi, karena saya menentukan materi itu sesuai bakat dan minat siswa, jadi siswa itu dapat minat saya itu di teknologi, misalkan menggunakan internet, lalu akan berbeda-beda kan untuk siswa yang unggul atau siswa yang biasa-biasa saja dapat mengkomunikasikan dan didiskusikan terkait materi yang saya sampaikan. Lalu untuk kedepannya mungkin saya akan memberikan metode pembelajaran selain menggunakan teknologi atau media infus kepada siswa, saya akan memberikan ice breaking lebih pertama. Kadang ketika kita memberikan ice breaking itu satu di awal, di akhir. Terkadang untuk di tengah pembelajaran juga kita harus menggunakan agar proses pembelajaran lebih menyenangkan, lebih memotivasi, menyemangati anak didik kita. Karena belajar kalau hanya belajar saja tanpa adanya game gitu kan Bu, akan membuat anak itu merasa akan jenuh, ya, seperti itu saja. Baik Bu, tadi area pengembangan yang sudah Ibu capai itu di vocabulary Ibu, terus Ibu juga di indikator pembelajarannya sudah tercapai, terlihat anak itu bisa menyelesaikan masalah gitu ya Bu. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya Bu, apakah ada area pengembangan lain yang ingin Ibu kembangkan di anak? Selain Ibu kan tadi Ibu lebih ke untuk kedepannya mau pakai fokus, mau ice breaking, itu yang akan Ibu lakukan strateginya gitu. Nah, apakah di anak tuh ada tidak kompetensi yang ingin Ibu gali lagi di anak untuk pembelajaran berikutnya Bu? Ya, pasti akan menggali ya terkait minat, misalkan siswa yang unggul itu saya akan berikan tantangan yang lebih anak tersebut diberikan pembelajaran lebih mandiri lagi, misalkan belajar dengan buku, terus
anak-anak yang lain juga diberikan pendampingan yang lebih agar mereka dapat meningkatkan kompetensi sesuai bakat dan minat yang mereka miliki. Baik Bu, jadi untuk kedepannya Ibu akan lebih berfokus kepada minat dan bakat mereka ya Bu, kemudian membangun kemandirian yang ada di diri siswa, begitu ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan kedepannya itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu, dan kedepannya juga Ibu bisa lebih mengeksplor apa yang ada di diri anak, gitu ya Bu ya. Mungkin kita akhiri saja percakapan kita hari ini ya Bu. Mudah-mudahan dari serangkaian proses yang sudah kita lakukan dari mulai pra, observasi, kemudian pasca bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya Bu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.